maksudnya gini Kak, tanamannya udah subur, udah baik, tapi petani kayak biasanya dipupuk lebih banyak nih, biasanya dipupuk supaya lebih bagus hasilnya gitu ya harapannya. Itu juga tidak baik Kak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Mbak Lala di segmen Tanya Puspita. Bersama kami temukan solusi. Nah teman-teman, sekarang aku nggak sendirian lagi. Aku ketemu lagi sama rekan aku dengan Kakak Safira. Halo Kak Safira, gimana kabar hari ini Kak Safira? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya kita ya, bisa sharing-sharing lagi. Nah teman-teman, kali ini di kesempatan ini, hari ini kita akan bahas kupas tuntas. Kalau kemarin kan kita udah belajar seputar gimana sih perawatan tanaman padi ya nggak sih? Langkah-langkah dan juga apa aja yang harus kita perhatikan kalau kita mau menanam tanaman padi. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar lagi nih, sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan Kakak Safira. Tapi topik kita berbeda ya Kak ya. Topik kita kali ini kita akan ngomongin tentang hama dan penyakit ya nggak sih? Jadi hama dan penyakit itu adalah apa ya? Serangkaian yang mengganggu banget buat teman-teman yang lagi menanam, teman-teman petani semuanya. Mungkin hama dan penyakit itu adalah salah satu yang bikin resah banget. Ya nggak sih Kak? Betul. Oke, nah hari ini aku akan bahas semuanya sama Kakak Safira ya teman-teman, tentang apa ya, kenapa sih kita harus menghadapi hama dan penyakit, terus gimana sih cara kita untuk menghadapi hama dan penyakit, terus sampai ke mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai hama dan penyakit. Hari ini akan kita kupas tuntas semuanya. Nah teman-teman, ngomongin tentang hama dan penyakit, jadi mungkin di sini banyak ya teman-teman yang masih bingung sebenarnya hama dan penyakit itu tuh apa, dan gimana sih caranya kita menghadapi hama dan penyakit, atau justru masih banyak yang bingung sebenarnya kenapa harus kita basmi, kenapa harus kita atasi untuk masalah hama dan penyakit itu. Nah kira-kira kalau dari Kak Safira sendiri, kenapa sih kita harus begitu aware dengan hama dan penyakit, dan kita benar-benar harus apa ya, bisa melakukan hal yang tepat, atau kita harus benar-benar membasmi yang namanya hama dan penyakit itu? Sebenarnya faktor-faktor utamanya karena apa ya Kak? Kenapa kita harus aware terhadap hama dan penyakit? Yang pertama, ancaman langsung terhadap hasil panen. Hama dan penyakit ini mengancam penurunan kualitas dan produktivitas padi, terutama pada tanaman padi ya. Oh iya, oke. Terus yang kedua itu berdampak pada ekonomi petani. Semakin banyak hama dan penyakit yang menyerang, semakin banyak pula pengeluaran yang harus dibiayai oleh petani. Karena tentunya pasti ada anggaran untuk pestisida. Betul. Seperti itu ya. Atau kalau misalkan sudah benar-benar parah dan kita ternyata abai sama hama dan penyakit, itu nanti justru akan merusak tanaman kita ya. Otomatis kalau kita mau, apalagi kalau itu terjadinya di awal masa tanam, ya, itu akan bikin kita harus mikir lagi gimana sih kita cari untuk benih tanaman lagi, seperti itu ya Kak. Ya, terus yang ketiga itu ada ancaman ketahanan pangan nasional Kak. Semakin banyak tanaman padi milik petani yang terserang, maka semakin bahaya juga buat ketahanan pangan nasional. Iya, mungkin karena otomatis kalau misalkan banyak apa namanya yang kena hama dan penyakit, mungkin banyak teman-teman petani semuanya yang ternyata padinya kena hama dan penyakit itu, terus nanti otomatis nggak jadi panen gitu nggak sih Kak? Bisa menyebabkan gagal panen serentak gitu ya Kak. Kalau gagal panen dan semakin banyak petani yang gagal panen, otomatis itu nanti juga akan mengancam sama ketahanan pangan kita gitu ya. Oke. Selanjutnya itu ada potensi penyebaran yang sangat luas. Apabila ini Kak, hama dan penyakit itu nggak ditangani secara tepat, secara sejak dini, itu bisa menyebabkan penyebaran yang sangat luas. Jadi misal nih Kak, dari satu lahan petani itu kalau nggak segera ditangani bisa menyebar ke lahan-lahan petani yang lain. Penyebarannya itu sangat luas sekali. Jadi bisa menularkan ya. Kalau misalkan kita emang nggak siaga dari awal teman-teman, itu bisa bikin penyebaran ke lahan-lahan sebelah-sebelahnya. Apalagi gitu, didukung sama kondisi lingkungan sama iklim. Mungkin lingkungan yang panas atau bagaimana ya Kak. Jadi itu bisa sangat mendukung penyebaran yang sangat luas. Oke, gitu. Yang selanjutnya itu peningkatan biaya produksi. Lah ini bersangkutan sama dampak ekonomi petani Kak. Iya. Jadi kalau peningkatan biaya produksi berarti kan otomatis
kalau hama dan penyakit itu menyerang, kita beli pestisida, Iya, fungisida, terus mungkin bisa sampai mengganti benih ya Kak. Itu kan kalau udah mulai abai ya, Iya. kalau sampai ganti benih itu pembengkakan di biaya. produksinya. Yang selanjutnya itu ada dampak lingkungan Kak. Jadi di mana hama dan penyakit itu kan menyebar luas, terus otomatis penggunaan petani terhadap pestisida, fungisida dan lain sebagainya itu kan akan meningkat. Lah ini berdampak pada ekosistem sawah, terus tanah, kesuburan tanah. Iya, ya kondisi tanahnya ya. Oh, jadi kalau misalkan teman-teman kita nggak terlalu aware sama yang namanya hama dan penyakit, itu tuh banyak banget ya, faktor yang harus kita sadari, bahwa kalau misalkan kita tidak aware, itu tuh ada kerugian, banyak kerugian gitu ya. Nah, yang pertama tadi untuk hasil panen, otomatis hasil panen akan berkurang kalau misalkan kita tidak aware untuk hama dari awal masa tanam sampai ke penyebaran juga ya, penyebaran ke lahan-lahan sebelah-sebelahnya dan juga untuk lingkungan teman-teman. Jadi penting banget buat teman-teman semua, teman-teman petani semuanya, itu tuh untuk sadar bahwa hama dan penyakit itu selain kita basmi, itu perlu kita cegah ya teman-teman, perlu kita cegah seperti itu. Oke, kalau selanjutnya sebenarnya munculnya hama dan penyakit itu tuh apa sih yang jadi penyebab atau apa sih yang mempengaruhi sampai tuh muncul hama dan penyakit itu, kira-kira apa Kak? Ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya hama dan penyakit Kak. Yang pertama itu ada faktor lingkungan atau iklim, yang kedua itu ada faktor tanah atau nutrisi tanah, yang ketiga itu ada faktor budidaya. Gitu. Kita bahas satu-satu ya Kak. Boleh kita kupas tuntas ya teman-teman. Yang pertama dari faktor lingkungan itu ada kelembapan Kak. Kelembapan udara yang tinggi atau terlalu rendah itu banyak maksudnya gini Kak, kalau terlalu tinggi itu banyak disukai jamur. Kan jamur suka di tempat-tempat yang lembab ya Kak. Jadi kelembapan itu harus sesuai dengan varietas atau jenis tanaman yang kita tanam. Yang kedua itu ada suhu Kak. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin itu juga mempengaruhi kualitas tanaman kita. Kalau di tanaman padi itu suhu yang terlalu tinggi itu bisa mempengaruhi proses pembentukan gabah Kak. Gitu. Terus yang selanjutnya itu curah hujan. Nah, curah hujan yang tinggi itu juga tidak baik Kak. Walaupun kalau di tanaman padi itu membutuhkan air yang banyak, tapi tidak bagus juga kalau terlalu berlebih. Ya, itu bisa menyebabkan genangan, sangat disukai hama dan penyakit pada tanaman padi. Jadi kalau misalkan untuk tanaman padi itu kalau curah hujannya terlalu tinggi itu juga bisa bikin memacu pertumbuhan hama gitu ya? Iya. Kemunculan hama gitu ya? Itu hama yang bisa muncul karena curah hujan tinggi itu seperti keong Kak. Keong. Ya, jadi keong tuh termasuk hama juga ya? Hama. Keong yang berlebihan itu termasuk hama. Okay. Terus yang selanjutnya ada sinar matahari. Nah, kurangnya sinar matahari ini juga berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman. Nah, penting banget sinar matahari ini untuk proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tanaman Kak. Gitu. Kalau misalkan berarti hama itu bisa muncul di matahari yang berlebih atau justru pada tanaman yang kurang kena sinar matahari sih Kak? Dua-duanya bisa muncul Kak. Dua-duanya bisa muncul. Kalau yang untuk yang muncul pada saat kekurangan sinar matahari itu biasanya hama apa sih? Kalau yang kurang sinar matahari berarti kan otomatis kelembapan di tempat itu meningkat Kak. Jadi bisa seperti jamur, terus gitu. Penyakit pembusukan itu bisa di tempat-tempat lembab Kak. Jadi kalau faktor yang mempengaruhi adanya hama itu yang pertama dari lingkungan atau iklim gitu tadi ya Kak. Jadi kelembapan kalau terlalu lembab juga nanti bisa memacu pertumbuhan hama. Kemudian kalau suhunya terlalu ekstrim, tidak stabil, itu juga bisa bikin adanya hama. Terus juga kalau untuk curah hujan yang terlalu berlebih, itu ternyata juga bisa bikin ada hama keong itu tadi ya kalau di tanaman padi. Terus kemudian sampai ke sinar matahari. Untuk tanaman padi ketika kekurangan sinar matahari ataupun kelebihan sinar matahari itu juga bisa sangat berpengaruh adanya hama dan penyakit gitu. Kalau selanjutnya apa lagi Kak? Yang selanjutnya itu ada faktor tanah Kak. Nah, faktor tanah ini juga penting diperhatikan saat kita akan memulai budidaya Kak. Iya. Dari awal kemarin ya mempersiapkan. Harus pas persiapan. Yang pertama itu ada kesuburan tanah Kak.
tanah yang miskin unsur hara atau unsur haranya tidak seimbang itu juga menghasilkan tanaman yang lemah dan mudah terserang penyakit ya. Oh gitu. Jadi kesuburan tanah tuh juga penting ya. Jadi kemarin kembali lagi ke obrolan kita minggu lalu ya, Iya. tentang apa namanya, apa Proses aja yang budidaya. harus kita perhatikan ketika kita mau membudidayakan tanaman padi gitu ya. Nah, terus kita juga perlu memperhatikan pH tanah kak. Baiknya sebagai petani itu kita harus mengecek pH tanah secara berkala. Ya. Karena pH tanah yang tidak seimbang itu juga bisa menghambat penyerapan nutrisi pada tanaman kak. Oke, jadi kalau misalkan pH tanahnya itu tidak stabil, bisa kurang ataupun lebih. Kalau untuk tanaman padi sendiri tuh pH tanah tuh ada di angka berapa normalnya? 4 sampai 7 itu bisa kak. 4 sampai 7 ya. Ya, jadi kita harus menjaga 6. 4 sampai 7 atau paling bagus di 6 ya pH tanahnya supaya tetap stabil di angka itu ya. Tuh. Oke, terus selanjutnya apa lagi kak? Ada drainase kak. Nah, drainase ini juga penting kak karena tanaman, terutama tanaman padi itu kan butuh banget air tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, jadi penyerapan air pada tanah itu juga harus kita perhatikan. Karena bisa menyebabkan serangan hama maupun penyakit kan. Terus yang selanjutnya itu pupuk tidak seimbang. Pemupukan tidak seimbang. Nah, gimana ini pemberian pupuknya? Biasanya petani nggak memperhatikan dosis atau nggak memperhatikan secara fisik terhadap tanaman. Yang dimaksud itu gini kak, tanamannya udah subur, udah baik, tapi petani kayak biasanya dipupuk lebih banyak nih, biasanya dipupuk supaya lebih bagus hasilnya gitu ya harapannya. Itu juga tidak baik kak. Jadi sesuatu yang berlebihan itu harus sesuai dengan takaran ya teman-teman. Jadi seperti yang mungkin sering kalau teman-teman sering lihat live aku tuh sering bilang ya, kalau teman-teman mau kasih pupuk itu tuh harus dengan takaran, dengan kita juga harus memperhatikan efeknya ke tanaman secara fisik. Ketika sudah kita aplikasikan satu kali, kita harus memperhatikan efeknya gimana, karena kan itu sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan terlalu berlebih juga nggak bagus, nanti efeknya bisa bikin tumbuh hama dan penyakit itu tadi. Oke. Kalau tentang pupuk itu, kalau misal tanaman padi ini kebanyakan pupuk nitrogen, nah di situ menyebabkan batang padi itu lebih empuk gitu kak. Nah kalau empuk itu juga disukai sama hama. Seperti hama wereng itu kan suka biasanya lewat di batangnya dulu. Menyerangnya di batang ya, apalagi batangnya terlalu empuk. Jadi teman-teman nggak selalu untuk menggunakan pupuk apalagi yang ada nitrogennya itu tuh bagus ya. Yang penting itu tadi, ketika kita aplikasikan satu kali, kita lihat dulu kondisi fisik tanamannya itu gimana responnya gitu ya. Nah, kita masuk ke faktor yang ketiga ya kak. Itu ada faktor budidaya. Nah, kalau faktor budidaya ini yang pertama kita berdasarkan varietas padi yang kita gunakan kak, varietas tanaman. Nah, kalau kita tidak memperhatikan varietas padi yang akan kita budidayakan, itu juga akan berdampak pada penyerangan hama dan penyakit. Jadi varietas yang mungkin nggak baik, nggak bagus, nggak kurang berkualitas ya, gitu terus ya. Mungkin udah pada luarsa gitu kan, itu juga mempengaruhi. Udah penyimpanan lama gitu ya. Itu udah mempengaruhi di penyerangan hama dan penyakit. Terus yang kedua itu ada sanitasi lahan. Nah, sanitasi lahan ini penting kak, karena ini sangat penting dilakukan karena kita nggak tahu tanaman mana yang ada di sawah itu yang masih ada hamanya atau penyakitnya gitu, masih terinfeksi ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus sebisa mungkin sebelum kita budidaya kita bersihkan dulu dari rumput, dari tanaman-tanaman sebelumnya. Gitu. Terus yang ketiga itu jarak tanam kak. Jarak tanam itu penting diperhatikan karena jarak tanaman yang terlalu dekat maupun terlalu jauh itu juga memicu terjadinya hama dan penyakit. Kalau terlalu jauh gitu gimana biasanya tuh bikin ada hama apa kalau jarak tanamnya terlalu jauh? Kalau jarak terlalu jauh itu bisa mungkin ini kak, hama tikus itu juga banyak ya kak, karena terlalu jauh mungkin bisa buat udah lama nggak digunakan gitu ya. Itu bisa membuat tempat-tempat tikus rong-rong gitu ya kalau bisa jauhnya. Itu banyak bisa menyebabkan itu. Terus kalau terlalu dekat itu penyebaran penyakitnya juga mudah antara tanaman satu dan tanaman satunya juga. Kalau sebelumnya ternyata untuk penanaman sebelumnya ternyata terjangkit hama dan penyakit, kemudian untuk menanam selanjutnya ternyata tidak diberikan jarak yang cukup, jaraknya terlalu dekat, itu nanti juga bisa berpengaruh jadi penularan itu tadi ya, penyebaran itu tadi ya masuknya.
Oke, yang selanjutnya itu pola tanam, Kak. Ini pola Mm-mm. tanam ini sangat penting untuk diperhatikan karena hama dan penyakit ini bisa resisten, Kak, kalau kita nggak Gini. memperhatikan pola tanam. Jadi Mm-mm. sebagai petani kita harus tahu hari ini musim tanam ini kita nanam apa, musim tanam ini kita nanam apa. Itu harus paham dilakukan dulu ya. rotasi, Kak. Oh gitu. Biar Jadi kita sesuaikan, tidak betul. misalkan kita menanam padi-padi terus kayak gitu Hmm, ya, menanam buah-buah terus gitu, lebih baik untuk sekaligus supaya mengurangi adanya hama dan penyakit berarti harus dilakukan rotasi seperti betul. itu. Yang selanjutnya itu dia kualitas bibit, Kak. Jadi Mm-mm. kalau bibit yang udah kita tahu nih dari petani sebelumnya, Iya. mungkin kita kan sebagai petani tanya ya, Ada Kak. relasi Nah, ya, ada relasi relasi. sama-sama petani. Kalau ada petani yang bilang bibit ini kemarin mudah banget loh terkena penyakit, otomatis kita harus mengkaji lagi dong, Kak. Sebelum menanam kita mengkaji lagi bibitnya bisa ditangani nggak nih penyakitnya. Kalau nggak mungkin kita bisa ganti dengan bibit yang lebih berkualitas ya, bibit yang lebih tahan. Dan kita harus perhatikan yang paling utama adalah bibit yang bersertifikat ya. Oke, jadi untuk apa namanya, hal yang juga mempengaruhi tumbuhnya hama dan penyakit itu salah satunya kualitas bibit ya, Iya, Kak ya. Kak. Oke. Kualitas bibit itu kita kalau menurut Kakak Safira lebih baik teman-teman kalau mencari bibit tanaman, utamanya tanaman tadi ya, usahakan untuk bibit yang sudah bersertifikasi ya, supaya lebih aman. Karena kalau sudah bersertifikasi otomatis sudah dilakukan uji ya, Iya. uji ketahanan, uji kualitas dan lain sebagainya. Gitu ya, Kak. Yang selanjutnya itu ada faktor biologis, Kak. Itu yang pertama populasi hama. Jadi kalau hamanya itu udah mencapai ambang batas, terus udah banyak banget, itu kan juga kita nggak bisa untuk menangani secara cepat ya, Kak. Itu bisa berpotensi pada kerusakan yang sangat tinggi, Kak. Selanjutnya itu ada kehadiran musuh alami, Kak. Jadi kalau minimnya keberadaan musuh alami ini juga bisa memicu peledakan hama dan penyakit. Jadi nggak selamanya musuh alami itu harus dibasmi ya, karena itu juga bisa bikin berkesinambungan supaya bisa mengurangi hama dan penyakit itu tadi. Kalau kayak misalkan tikus dimakan ular kayak gitu ya, kemudian tikusnya juga padahal makan hama yang lain yang lebih kecil kayak gitu kan, itu juga sebenarnya ada dampak positifnya. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa kehadiran musuh alami itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi adanya hama itu tadi. Oke. Nah, itu tadi kan kita udah bahas ya teman-teman tentang apa aja yang mempengaruhi adanya hama dan penyakit, mulai dari faktor-faktor lingkungan, faktor nutrisi, faktor biologis, kemudian faktor budidaya juga. Kalau kembali lagi ke sebenarnya aku kembali lagi ke faktor biologis tadi ya. Jadi untuk memperhatikan adanya hama, kita juga harus aware teman-teman. Pentingnya, kembali lagi ke pentingnya kita menyadari bahwa hama itu perlu untuk dibasmi. Karena nanti populasi hama ini termasuk cepat ya. Untuk apa namanya? Populasi hama itu cepat banyaknya, cepat berkembang biaknya gitu kan. Iya, cepat menyebarnya. Jadi penting banget kita aware, penting banget kita sadar bahwa membasmi hama itu harus dengan langkah yang tepat. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, follow, dan juga di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama kita di Tanya Puspita. Bersama kami temukan solusi. Bye-bye.